Apa yang membuatmu bingung, Kakang? Tanya Pradabasu. Aku mendapat tugas mendampingi Patih Maturatna untuk pergi ke Sundagaluh. Dan aku harus memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pesan dari Kakang Gajah Mada kepada Sang Prabu Maharaja Linggabuana. Lalu bagian mana yang membuatmu bingung, Kakang? Bukankah Kakang tinggal menyampaikan sama persis seperti yang Kakang ucapkan tadi kepada Sang Prabu Maharaja Linggabuana? Tanya Pradabasu. Gajah Enggon kini menerawang. Pandangan matanya jatuh di rimbun pohonan bambu. Tiba-tiba wajah seseorang menyelinap dalam benaknya. Wajah milik seorang pejabat istana yang sangat bernafsu untuk menggapai apa yang diinginkannya. Orang itu adalah Arya Raja Parakrama Mapanji Elam. Di belakang Mapanji Elam ada orang-orang seperti Arya Sentong, Patih Gowi, Patih Margaluih, Patih Tetek, Jaran Boyo, Sang Arya Suradiraja Pukapasa, Sang Arya Pati-Pati Pukapat, Sang Arya Wangsaprana Bumenur. Kakang Gajah Mada menugasiku untuk berbicara dengan Prabu Maharaja dengan didampingi oleh Mapanji Elam, ucap Gajah Enggon. Wajah Pradabasu agak berubah karena ia merasa sedikit aneh. Ada apa dengan Mapanji Elam, Kakang? Tanya Pradabasu. Meskipun tidak ingin tersenyum, Gajah Enggon terpaksa tersenyum melihat daya ingat Pradabasu yang agak tumpul. Tadi sudah aku ceritakan kepadamu mengenai dua golongan orang-orang pendukung Mahapati Gajah Mada, yaitu golongan mereka yang menggunakan akal waras dan mereka yang membabi buta, kata Gajah Enggon. Gajah Enggon kini kembali menjatuhkan pandangan matanya ke arah pohon kelapa yang tadi dipanjat oleh seseorang. Gajah Enggon terkejut melihat orang itu kini sudah tidak ada. Ada apa, Kakang? Tanya Pradabasu yang membaca kekagetan di wajah sahabatnya itu. Orang yang memanjat kelapa tadi, Kiai Sandan Banjir. Kenapa? Orang itu sudah tidak ada. Jangan-jangan ia terjatuh. Meletup kini Gajah Enggon dengan hati yang cemas. Pradabasu yang merasa amat tahu bagaimana keprigelan Kiai Sandan Banjir kini hanya tersenyum. Bahkan sejenak kemudian ia menggeleng. Sebentar lagi ia pasti datang kemari, Kakang. Kita lihat saja, ucap Pradabasu. Angin sepoi-sepoi yang semilir sejuk menyapu wajah kanuruan Gajah Enggon dan Pradabasu. Beberapa jenak pembicaraan itu terjeda oleh riuh yang terjadi di benak masing-masing. Pradabasu mencoba mengenang seperti apa sosok dari Mapanji Elam tersebut. Pradabasu masih bisa mengenang wajah orang yang tidak berasal dari kalangan prajurit itu. Untuk menggapai kedudukannya sekarang sebagai Arya Raja Parakrama, Mapanji Elam merangkak dari jabatan tanda yang paling rendah. Rupanya Mapanji Elam adalah seorang abdi istana yang sangat ulet hingga ia berhasil menapak ke jabatan yang terpandang di Mojopahit. Gajah Enggon berniat melanjutkan ucapannya, namun terpaksa ia menundanya karena pintu rumah Pradabasu yang semula menutup kini terbuka oleh tiupan angin. Sumringah kini wajah Dyah Pertiwi yang membawa nampan berisi beberapa jenis makanan dan sebuah kendi yang berisi air segar. Apa kabar, Paman? Sapa Dyah Pertiwi. Gajah Enggon tersenyum senang memperoleh sapa dari wajah yang sumringah itu. Kabarku selalu baik, Nduk, balas Gajah Enggon. Bagaimana dengan kabar Kakang Gajah Sagara? Sudah lama Kakang Sagara tidak datang kemari. Kenapa Paman tidak mengajaknya? Tanya Dyah Pertiwi. Gajah Sagara masih berada di ujung Galuh, Nduk. Kapan-kapan akan aku ingatkan agar ia menengokmu, balas Gajah Enggon.
nama Ujung Galuh disebut menyebabkan Bradabasa mendadak teringat sesuatu. Gajah Sagara masih di Ujung Galuh, Kakang? Tanya Bradabasa. Gajah Enggon mengangguk. Dengan siapa dia di sana? Dengan biungnya. Beberapa hari yang lalu, Yang Widi akhirnya berkenan untuk memanggil Kiai Pawagal untuk kembali menghadap kepadanya. Tentu saja berita yang disampaikan Gajah Enggon itu menyebabkan Bradabasa kaget. Namun Bradabasa segera ingat usia Kiai Pawagal sudah sangat tua dan sudah cukup lama ia tergolek di pembaringan tanpa bisa melakukan apapun. Aku ikut berduka, Paman, ucap Pertiwi sambil mendekat dan memberi pelukan hangat kepada Gajah Enggon. Dia Pertiwi tahu Gajah Sagara sangat mencintai dan juga membanggakan kakek buyutnya. Pertiwi bisa membayangkan Gajah Sagara tentu amat kehilangan dengan kematian dari Kiai Pawagal. Akan tetapi Pertiwi yang pernah mengikuti perjalanan romonya ke Ujung Galuh memiliki kenangan betapa Kiai Pawagal itu sudah sangat sepuh. Ketika itu Kiai Pawagal banyak mengutarakan rasa bosannya terhadap usia yang panjang dan mengeluh ingin segera meninggal. Kini apa yang diinginkan oleh Kiai Pawagal itu telah menjadi sebuah kenyataan. Pertiwi yang tidak ingin mengganggu percakapan romonya dengan tamunya itu kemudian bergegas melangkah mundur. Monggo silakan diminum, Paman, ujar Pertiwi. Terima kasih, Nduk. Jangan khawatir, pasti akan aku habiskan, jawab Gajah Enggon. Ketika kanuruan Gajah Enggon membalikkan badan, ia mendapati Bradabasa memandanginya dengan sebuah tatapan yang aneh. Bagaimanapun, Bradabasa mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan Kiai Pawagal. Keadaan yang mirip dengan apa yang terjadi pada Kiai Medang Dangdi dan juga Kiai Wirota Wirogati. Namun, Bradabasa harus tenggang rasa untuk tidak membicarakan masalah itu. Kiai Pawagal mewariskan kemampuannya kepada Kakang Gajah Mada, ucap Gajah Enggon. Bradabasa kini terkejut. Malam itu, Kakang Gajah Mada datang menengok dan agaknya telah menjadi nasib Kakang Gajah Mada. Kelak, Kakang Gajah Mada akan merasakan keadaan yang sama seperti yang dialami oleh kakek mertuaku. Akan tetapi, Kakang Gajah Mada mengatakan ia merelakan dirinya untuk menjadi semacam penampung karena ia tidak tega membiarkan Kiai Pawagal terlampau lama menderita. Lanjut Gajah Enggon. Keadaan kembali hening karena semua perhatian seperti tersita oleh demit yang lewat. Bradabasa yang memejamkan mata membiarkan kenangannya terlempar ke kejadian lebih dari 20 tahun yang lalu. Peristiwa itu terjadi di Kadipaten Keta saat pasukan yang dikirim oleh Mojopahit untuk menggempur Keta dihadang oleh kabut tebal yang aneh. Kabut itu muncul di saat yang tak pantas, bergulung-gulung tebal, dan kabut itu secara nyata hadir untuk membutakan mata pasukan segelar sepapan dari Mojopahit yang dikirim untuk menjatuhkan hukuman kepada Adipati Keta. Pada saat yang demikian itu, muncullah pusaran angin besar yang melibas kabut tebal itu. Cukup lama kejadian itu menjadi sebuah teka-teki yang tidak kunjung diketahui jawabannya. Belakangan, Bradabasa tahu bahwa Kiai Pawagal berada di belakang peristiwa yang aneh itu. Bradabasa kini bangkit dan meliukkan tubuh sambil memandang Gajah Enggon. Aku ingat, Kakang, ketika aku masih di Bayangkara, Panji Ilam adalah seorang tanda dengan pangkat yang paling rendah. Ia nyaris seperti seorang pesuruh yang ditugasi ke sana kemari. Aku tidak menyangka ia mampu meraih kedudukan sebagai Arya Raja Parakrama, pejabat yang mengurusi hal-hal yang terkait dengan upacara. Dengan tanpa rasa sungkan,
Gajah Enggon kini mencoba mencicipi makanan yang telah disuguhkan oleh tuan rumah. Ya, aku sulit membayangkan bagaimana berbicara dan berusaha menyampaikan apa yang diinginkan Mojopahit jika aku harus disandingkan dengan orang macam Mapanji Elam. Ketika aku harus berbicara menggunakan kalimat yang harus kutata dengan hati-hati, aku sampaikan dengan cara yang masuk akal. Bayangkan, tiba-tiba Mapanji Elam justru berbicara dengan menggunakan bahasa ancaman, ujar Gajah Enggon. Setelah berbicara melingkar-lingkar, akhirnya Pradabasu melihat Gajah Enggon telah sampai pada ujung pembicaraannya. Kenapa tidak kau sampaikan persoalanmu itu kepada orang yang telah memberimu tugas, Kakang? Maha Mantri Mukhya Gajah Mada tentu akan mempertimbangkannya. Pradabasu kini memberi saran. Gajah Enggon kini malah tersenyum. Sudah aku sampaikan kepada Kakang Gajah Mada. Akan tetapi, ia bersikukuh menyandingkanku dengan Mapanji Elam. Kerut di kening Pradabasu menjadi sebuah tanda ia tengah berpikir dengan keras. Akan tetapi, sejenak kemudian Pradabasu tersenyum. Pradabasu kini merasa menemukan gagasan. Aku punya cara yang mungkin bisa kau gunakan, Kakang. Bagaimana? Nanti akan aku uraikan. Apa yang dikatakan Pradabasu sebelumnya ternyata benar. Dari arah kanan nampak seseorang melintas jalan dengan tergopoh-gopoh. Kiai Sandan Banjir membawa beberapa butir kelapa muda pilihan. Gajah Enggon tersenyum melihat tebakan Pradabasu itu ternyata benar adanya. Mengapa harus repot-repot, Kakang Banjir? Ucap Pradabasu dengan ramah. Sandan Banjir memiliki mulut yang lebar. Mulut itu bertambah lebar ketika ia tertawa. Hanya beberapa butir kelapa muda. Aku tahu Dimas Pradabasu baru pulang dari menempuh perjalanan panjang. Tentu Dimas kelelahan. Itulah sebabnya aku berharap kelapa muda ini bisa memulihkan tenaga Dimas. Apalagi Dimas Pradabasu sedang menerima tamu. Monggo silakan. Kalau masih kurang, aku masih ada banyak sekali, Dimas. Oleh sebuah alasan, Kanuruan Gajah Enggon kini menyembunyikan senyumnya. Kalau diizinkan, bolehkah aku berkenalan dengan tamumu itu, Dimas? Tanya Kiai Sandan Banjir. Monggo silakan, Kakang. Beliau adalah Kanuruan Gajah Enggon, mantan pimpinan pasukan khusus Bayangkara. Salah seorang pejabat Mojopahit yang diharap akan menduduki jabatan penting di barisan Sang Pancari Wilwatikta. Pradabasu kini memperkenalkan Gajah Enggon kepada Kiai Sandan Banjir. Kiai Sandan Banjir tersenyum makin lebar sambil saling mengusapkan kedua telapak tangannya. Sebelum berjabatan, tangan harus bersih, bukan? Kata Kiai Sandan Banjir. Dengan senang hati, Kanuruan Gajah Enggon menerima ajakan berjabat tangan itu. Perhatian Gajah Enggon masih tertuju kepada orang itu ketika orang itu melenggang pulang sambil membawa kebanggaan telah berkenalan dengan seorang pejabat penting di Mojopahit. Orang itu memanggilmu Dimas, celetuk Gajah Enggon. Digoyang simpul sarapnya, Pradabasu nyaris meledakkan tawanya. Akan tetapi dengan penuh kesadaran, Pradabasu membungkam mulutnya sendiri. Jika ia tertawa, Kiai Sandan Banjir bisa berbalik atau tersinggung. Kenapa orang itu memanggilmu Dimas? Pradabasu yang tersenyum sambil menundukkan kepala itu kemudian kini mendongak. Kakang tergesa-gesa atau tidak? Balas Pradabasu. Gajah Enggon kini terlihat kebingungan. Tergesa-gesa? Apa maksudmu? Kalau Kakang tergesa-gesa,
akan aku tanyakan dulu kepada orang itu, kenapa ia memanggilku dengan sebutan Dimas. Maka persoalannya pasti akan menjadi jelas, ucap Bradabasu. Gajah Enggon agak terlambat menyadari guyonan yang dilontarkan oleh sejawatnya itu. Dengan senyum yang merekah, Kanuruan Gajah Enggon melolos pedang panjangnya. Sebutir kelapa kini siap menjadi sasaran pedangnya. Namun Gajah Enggon kini menunda apa yang akan dilakukannya itu. Dari pintu yang terbuka, Nyai Dyah Menur kini datang mendekat. Apakah benar Kiai Pawakal telah meninggal? Tanya Dyah Menur. Benar, Nyai. Aku ikut berbelasungkawa. Terima kasih, Nyai. Kanuruan Gajah Enggon melayani jawaban atas beberapa pertanyaan dari Nyai Dyah Menur. Meskipun sang watu telah berjalan sedemikian lama dan masing-masing telah memiliki anak yang sudah dewasa, namun tetap saja sikap Dyah Menur tidak berubah. Rupanya pengalaman baik di masa silam menyebabkan Dyah Menur menjaga jarak dari kaum lelaki di ruang pergaulannya. Namun terhadap Nyai Rahi Sunelok, Dyah Menur bisa sedemikian akrab dan berhubungan layaknya terlahir sebagai kakak beradik. Keakraban Bradabasu dan Kanuruan Gajah Enggon yang disertai kedekatan Nyai Dyah Menur dengan Nyai Rahi Sunelok menyebabkan kuda Swabaya dan Gajah Sagara bersahabat dengan akrab pula. Kemana-mana dua pemuda itu selalu bersama. Mereka juga bersama ketika mengajukan diri untuk ikut mengabdikan diri pada negara Mojopahit sebagai seorang prajurit. Tidak jarang kuda Swabaya menginap di rumah Gajah Enggon. Jika sedang libur, Gajah Sagara dan kuda Swabaya sering beradu balap dengan memacu kuda masing-masing sampai seharian penuh menuju ke ujung Galuh. Kesempatan yang ada itu sekalian digunakan untuk menengok Kiai Pawakal. Saat-saat semacam itu adalah saat-saat yang amat membahagiakan Kiai Pawakal ketika ia masih hidup. Kedekatan itu pula yang menyebabkan Kanuruan Gajah Enggon dengan sepenuh hati melindungi jati diri dan asal-usul dari kuda Swabaya. Entah apa jadinya jika Mahapatih Gajah Mada sampai tahu siapa sebenarnya kuda Swabaya itu. Dan entah bagaimana pula sikap Sriwijaya Rajasa Sang Apanji Wahyingyun jika mengetahui asal-usul prajurit yang oleh Mahamanti Mukya itu diserai jabatan untuk selalu melindungi paman rajanya. Sebenarnya ayah dan anak itu bertemu setiap hari, setiap saat tanpa mereka menyadarinya. Hampir setiap kali Kanuruan Gajah Enggon datang berkunjung atau dalam kunjungan baliknya, Nyai Dyah Menur selalu mengkhawatirkan keselamatan dari anaknya dan tidak bosan-bosannya menitipkan kuda Swabaya. Dengan sekuat tenaga, Kanuruan Gajah Enggon menjaga keselamatan kuda Swabaya dengan menutup rapat-rapat mulutnya. Sementara itu, di tempat yang lain, laki-laki berusia 40 tahunan itu merasa bagai baru terlahir ke dunia. Ia dibingungkan oleh banyak hal yang tidak bisa ia mengerti. Dicari jawabannya dengan cara bagaimanapun tidak pernah berhasil ditemukan. Bahkan yang amat sederhana, namanya sendiri, ia tidak pernah ingat. Siapa aku? Siapa namaku? Masa lalunya kini bagai terhapus dari kenangannya. Yang dapat membuatnya terheran-heran adalah tempat di mana ia berada sekarang. Tempat itu adalah tempat yang asing yang tidak pernah dikenalnya. Apalagi tempat itu adalah tepi sebuah lautan. Ombak yang gemericik telah membuatnya bingung dan lautan luas adalah pemandangan baru baginya. Sebelum itu, ia merasa belum pernah melihat laut. Mungkin karena asal-usul atau tempat tinggalnya yang jauh dari laut. Kenapa aku bisa berada di sini?
Tanya laki-laki itu sekali lagi sambil memandangi dirinya sendiri. Lelaki itu segera bangkit sambil memperhatikan sisa perapian yang masih berasap dan membawa bau daging hangus. Tersadar oleh sesuatu tentang perapian dan sisa-sisa makanan yang tersebar, memaksa pemuda itu untuk berpikir dengan sangat keras mengumpulkan semua ingatannya. Namun, bagai terganjal sesuatu yang tidak bisa ditembus, laki-laki itu tidak mampu mereka ulang sejuli pun kenangannya. Aku tidak ingat apapun. Setiap kali aku terbangun dari keadaanku, aku selalu berpindah tempat. Aku siapa? Aku di mana? Semua terlihat gelap. Laki-laki 40 tahunan itu kemudian berjalan mendekati garis pantai yang pasirnya mampu menenggelamkan kaki. Barangkali karena baru pertama kali di sepanjang hidupnya ia melihat lautan luas, dipandanginya air yang sedemikian berlimpah itu dengan amat takjub. Akan tetapi setakjub apapun, perhatiannya lebih terpusat pada keadaan dirinya sendiri. Dengan sekuat tenaga, orang itu berusaha memeras otaknya. Semua benda yang berserakan di sekitarnya dijadikan pijakan untuk mengingat, termasuk pula dengan sisa makanannya. Seekor ayam hutan yang dipanggang masih lengkap dengan bulu-bulunya dan mungkin tanpa dibunuh terlebih dulu. Namun, upaya yang dilakukannya itu kini terlihat buntu. Dari arah barat, seorang penjala ikan tengah menebar jaring. Lebih ke barat lagi, sebuah perahu dengan layar sederhana nampak terapung-apung. Dan lebih barat lagi, nampak pula sebuah perkampungan. Bagai orang yang baru terbangun dari tidur yang tidak nyenyak, lelaki itu menguap oleh rasa kantuk yang masih membayang sambil tidak mengalihkan perhatiannya dari penjala ikan dan perahu itu secara bergantian. Lelaki yang lupa asal-usulnya itu memperhatikan semua benda yang ia yakini sebagai benda miliknya. Melihat buntalan kain itu, laki-laki itu merasa sangat akrab dengan buntalan kain itu, dari jenisnya atau dari orang yang membuatkan untuknya. Namun, semua upaya untuk bisa menemukan siapa pembuatnya tidak mampu menjebol sekat ingatannya. Siapa namaku? Dari mana aku berasal? Dan mengapa aku bisa berada di sini? Keluh orang itu. Akhirnya, dengan langkah lebar, laki-laki yang lupa asal-usulnya itu kemudian berjalan menuju ke barat. Ia mendekati orang yang tengah menjala ikan sambil mengikuti gerak ombak yang menjilat-jilat pantai. Ombak pantai itu ia rasakan seperti akan mengejarnya. Itulah sebabnya ia sampai berlari-lari kecil ketika ombak itu akan membasahi kakinya. Ketika orang itu tidak lagi memikirkan soal nama atau asal-usul serta hal-hal yang lainnya yang membingungkan dan memusatkan perhatiannya pada semua yang dipandang, maka takjublah yang ia rasakan. Orang yang lupa asal-usulnya itu merasa apa yang ia lihat adalah baru pertama kali dan sangat-sangat indah. Seandainya pemandangan matanya itu ditujukan ke arah kanan, di sana akan nampak hutan yang begitu lebat. Sepanjang tepian hutan itu ditumbuhi oleh pohon bakau. Akhirnya, setelah berada pada jarak yang cukup, laki-laki itu kemudian berhenti dan memperhatikan penjala ikan itu dengan penuh perhatian. Diperhatikannya dengan sangat cermat wujud dari orang itu, perawakannya, warna kulitnya, dan kira-kira berapa usianya. Sang penjala ikan itu kemudian berbalik dan melangkah mendekat. Punya air? Tanya penjala ikan itu. Orang yang lupa akan asal-usulnya itu seketika mengarahkan pandangan matanya ke laut luas yang berlimpah dengan air. Maksudku air minum, lanjut penjala ikan itu dengan tatapan mata yang aneh. Tidak punya, jawab orang yang lupa akan asal-usulnya itu. Namun penjala ikan itu adalah orang yang ramah. Sampean bukan orang sini ya? Berasal dari mana?
Tanya orang itu. Pertanyaan yang dilontarkan penjala ikan itu sungguh adalah sebuah pertanyaan yang sederhana. Namun pertanyaan sederhana macam itu ternyata sangat sulit untuk ia jawab. Mulutnya yang berputar kini sangat sulit mengeluarkan kata-kata. Sementara tatapan matanya yang liar amat mewakili suasana hatinya. Ya, aku bukan orang sini. Jawaban yang diberikan itu terasa amat lunglai. Kalau asalmu dari mana? Namaku Bandar Guris. Kalau boleh tahu, siapa namamu? Tanya orang itu. Sungguh, itulah jenis pertanyaan yang membuat laki-laki yang kehilangan ingatan atas masa lalunya itu menjadi salah tingkah karena tidak mampu menjawab. Padahal ketidakmampuan menjawab jenis pertanyaan yang sederhana itu sangat-sangat tidak masuk akal. Aku minta maaf, ucapnya dengan agak memelas. Bandar Guris kini merasa heran. Kenapa? Laki-laki yang kehilangan nama itu berniat menggeleng, namun ada sesuatu yang membuat ia tidak mampu untuk menggeleng. Sementara tangannya terus saja bergerak aneh. Kenapa? Ulang Bandar Guris. Orang yang lupa pada asal-usulnya itu berancang-ancang untuk bicara. Ditandai itu dengan apa yang akan dikerjakannya. Ia melakukan tarikan nafas yang panjang, lalu mengembuskannya dengan keras dan agak kasar. Aku bingung. Untaian kalimat pendek itu akhirnya bisa dilepaskannya. Bandar Guris kini terheran-heran. Aku tidak tahu kenapa dengan diriku. Aku tidak ingat siapa namaku. Aku tidak ingat dari mana aku berasal. Aku sudah berusaha memeras kenangan. Tetapi rasanya ada sesuatu yang mengganjal di kepalaku. Aku tidak ingat apapun. Bahkan aku tidak tahu mengapa aku bisa berada di sini. Ucap laki-laki itu. Bandar Guris kini termangu. Mulutnya terbuka lebar dan matanya sedikit membelalak. Ia kemudian memandangi lawan bicaranya itu. Kau mau kuberi nama? Tanya Bandar Guris. Orang yang lupa asal-usulnya itu menjadi bingung. Tetapi dengan segera ia mengangguk. Aku tidak berkeberatan memberimu nama. Toh, aku tidak kehilangan. Setidaknya, kau bisa menggunakan nama yang aku hadiahkan itu. Sampai saatnya kau menemukan namamu yang hilang. Bandar Guris kini melanjutkan kalimatnya. Orang tanpa nama dan asal-usul itu menunggu. Matanya kini menjadi agak berbinar. Apa nama yang akan kau berikan? Tanya orang itu. Bandar Guris memutar tubuh dan kemudian memandang laut. 5 tahun lalu, aku punya seorang teman akrab. Ia sama melaratnya denganku. Kami punya angan-angan yang sebangun, yaitu ingin kaya. Namun, keinginan itu belum juga kesampaian. Riung Sedatu namanya. Ia pergi melaut, tetapi hingga sekarang, ia tidak pernah pulang. Kalau 5 tahun pergi melaut dan tidak pernah pulang, aku yakini ia sudah mati. Mungkin ditelan badai atau disantap oleh ikan raksasa. Untuk mengenangnya, pakai saja nama itu. Orang yang kehilangan masa lalu itu menggoyangkan mulutnya. Sedatu, ulang orang itu. Ya, Riung Sedatu. Bagaimana? Mau? Kalau kau mau, untuk selanjutnya, jika ada orang bertanya siapa namamu, jawab saja dengan nama itu. Kalau ada yang bertanya dari mana asal-usulmu, katakan saja kau berasal dari alas roban. Riung Sedatu kini memandang orang itu, kemudian memutar tubuh menggerataki hutan yang berada di belakangnya. Agaknya
Hutan itu amat lebat dan berbukit-bukit, menyebabkan siapapun akan berpikir dua kali untuk memasukinya. Hutan yang amat lebat macam itu tentulah penuh dengan binatang buas. "Itu alas roban?" tanya Riung Sedatu. "Ya." "Lalu di mana letak tempat ini?" "Ya di sini." Riung Sedatu mengamati laut di depannya, lalu berputar mengamati punggung bukit di belakangnya dan mengamati perkampungan di barat dengan segala kebingungannya. Ia tetap tidak habis mengerti mengapa ia bisa berada di tempat itu. Jangan-jangan aku punya anak istri. Jika benar aku punya anak istri, berarti aku sedang meninggalkan mereka. Keluh laki-laki itu yang ditelan tanpa diucapkan. Bandar Guris yang kini melihat kebingungan orang itu percaya bahwa keadaan yang demikian sama sekali tidak dibuat-buat. Orang di depannya itu memang tengah kebingungan, meskipun dengan jenis penyebab yang aneh. Orang lupa masa lalu, orang bisa lupa dengan namanya sendiri, bahkan lupa dari mana asal-usulnya. Keadaan yang seperti itu sungguh sangat luar biasa. "Jadi kau pun juga tidak tahu akan kemana?" tanya Bandar Guris. Pertanyaan itu kini sangat mengusik kedalaman hati Riung Sedatu. Ia sama sekali tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Perlahan-lahan Riung Sedatu kini menggelengkan kepala. "Aku juga tidak tahu akan kemana." Bandar Guris kini merinding oleh sebuah kesadaran betapa orang yang baru saja diberinya nama Riung Sedatu itu telah kehilangan besar-besaran. Kehilangan uang masih bisa dicari, kehilangan istri masih bisa kawin lagi, kehilangan harta masih bisa bekerja keras untuk mengumpulkannya. Tetapi bagaimana dengan kehilangan ingatan, kehilangan jati diri? Adakah yang lebih mahal dari kehilangan yang satu itu? "Mungkin aku tahu arah yang sebaiknya kau tempuh," kata Bandar Guris. "Kemana?" "Arah pulang." Riung Sedatu kini memandang lawan bicaranya itu dengan lebih tajam. "Dengan keadaanmu yang seperti itu, menurutku yang harus kau lakukan adalah memusatkan perhatianmu untuk pulang. Kembali ke arah kau berasal. Pusatkan semua kenangan pada apapun yang bisa membawamu pulang. Mungkin ada yang bisa kau ingat atas wajah seseorang, wajah istri atau anakmu, bentuk gunung atau sungai, atau apapun yang bisa membawamu pulang. Kemana kau harus pergi? Arahkan perhatianmu untuk pulang." Riung Sedatu memejamkan mata beberapa saat. Riung Sedatu berusaha melakukan saran penjala ikan yang baru saja dikenalnya itu. Bentuk sebuah gunung. Adakah bentuk sebuah gunung yang bisa dijadikan pembuka pintu untuk menemukan semua masa lalunya yang hilang? Beberapa saat kemudian, Riung Sedatu menggeleng lunglai.